Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti kuliah umum di Lembaga Lipikinas secara online, secara virtual. Materinya adalah Ulumul Quran, ilmu mempelajari tentang pernik-perniknya Quran. Pada pertemuan kali ini materinya berjudul lafaz atau kalimat yang ada di surat Ibrahim ayat 5. Berbunyi wadzakirhum bi ayyamillah. Kalau arti per kalimatnya wadzakirhum, dan ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan atau terhadap hari-hari Allah. Dari ilustrasi di layarnya ini nanti kita pakai sebagai kesimpulan. Ini ibaratnya seseorang dalam keadaan tenggelam, kemudian membutuhkan sifatnya urgen, pertolongan untuk selamat dari keadaan tenggelamnya itu. Kita pakai sebagai kesimpulan nanti. Sekarang kita buka ayat yang bermuatan kalimat wadzakirhum bi ayyamillah. Tepatnya dari surat Ibrahim ayat 5. Saya baca per kalimatnya dulu ya. Yang pertama, walaqad, dan sungguh benar-benar. Arsalna, kami mengutus. Mengutus siapa? Yakni Musa. Kami mengutus Musa. Mengutus Musa dengan bawa apa? Di ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Apa bunyi tugas kepada Musa? Bahwa wahai Musa, akhrij, keluarkanlah. Kaumaka, kaummu, wahai Musa, keluarkanlah kaummu. Minazulumati, dari kegelapan-kegelapan. Ilan nuri, kepada cahaya. Wadzakirhum, dan ingatkanlah mereka, wahai Musa, ingatkanlah mereka. Bi ayyamillahi, dengan atau kepada hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayatin, sungguh tanda-tanda dalam kurun kekuasaan Allah, likulli, bagi tiap-tiap, arti bahasanya bagi setiap, sobarin syakurin, sobarin orang yang penyabar, syakurin lagi pula orang yang banyak bersyukur. Di sini saya beri garis merah kalimat yang berbunyi wadzakirhum bi ayyamillahi, dan ingatkanlah mereka dengan atau terhadap hari-hari Allah. Ini kalimat tercantum di Ibrahim ayat 5 yang bertemakan tentang Allah perintahkan kepada Musa untuk mengeluarkan kaumnya dari keadaan kegelapan menuju kepada cahaya. Meskipun ayatnya bermuatan kisah atau cerita zaman dulu, akan kita ambil relevansi ke depannya. Kita amalkan sebagaimana lafadznya tulisan bi ayyamillah. Ini contoh satu. Berbunyi bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Contoh kedua, saya ngutip dari surat Al-Jathiyah ayat 14. Qul, katakanlah, arti per kalimat saya baca ya. Qul, katakanlah lilladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka telah beriman. Yaghfiru, hendaklah mereka mengampuni. Arti bebasnya mereka memaafkan. Memaafkan siapa? Lilladzina, bagi orang-orang yang mana? Layar juna, yang mereka tidak mengharapkan, yakni tidak mengimani, tidak suka. Tidak suka apa? Ayyamallahi, hari-hari Allah. Lanjutannya, liyajzia, supaya ini dia Allah memberikan balasan atau membalas kauman, suatu kaum, bimakanu, dengan sebab apa yang mereka adalah dahulunya di dunia, maksudnya yaksibuna, mereka kerjakan. Di Al-Jathiyah 14 juga ada kata yang artinya hari-hari Allah. Ayyamallahi la yarjuna, mereka tidak mengharapkan hari-hari Allah. Ini
dua ayat tadi atau bersama yang ini bermuatan kata yang artinya hari-hari Allah. Sekarang kita buka dua-duanya dalam satu layar. Ternyata penulisan ayamallahi yang artinya hari-hari Allah dengan penulisan bi ayamillahi yang sama artinya ayamillahi hari-hari Allah, ada perbedaan penulisan. Ya, ini kalau ayamallahi, tulisan ayama yang artinya hari-hari, ada huruf alifnya di tengah-tengah. Sedangkan tulisan ayamillahi yang sama artinya hari-hari Allah, ternyata kata ayami tidak pakai alif. Hanya kode isyarat harokat fathah berdiri kecil. Ayamillahi. Meskipun bentuk jadi cara bacanya sama-sama matobi'i. Akan kita ungkap hikmah perbedaan tulisan ayami pakai alif dengan tidak pakai alif. Nah, ini kita bahas dari sudut pandang ulumul Quran. Ternyata perbedaan keberadaan huruf alif. Di surat Al-Jadiyat ada alifnya, di surat Ibrahim tidak ada alif. Apa hikmahnya Allah bedakan penulisannya? Kita buka jawabannya pada tampilan berikut. Ini daftar huruf-huruf hijaiyah. Ini kaidah paling mendasar dalam pelajaran umum Quran tingkatan paket 10 ke atas di LPQ Nas. Ini apa? Mengenal huruf hijaiyah. Nah, dari alif ba ta sampai dengan ya. Dalam pemahaman gaya bahasa Al-Quran, apa gaya bahasa uslubul Qur'ani? Dalam pemahaman gaya bahasa Al-Quran, masing-masing huruf hijaiyah mempunyai sifat dan karakteristik yang mengandung filosofi. Kalau sifat-sifat huruf dalam tinjauan ilmu tajwid, yakni bermaksud makhrajul huruf, pelafatannya, pengucapannya. Tapi kalau sifat-sifat huruf dalam sudut pandang ilmu Quran, bermaksud karakternya, yakni makna filosofinya dari masing-masing huruf tersebut. Ya, dalam gaya bahasa Al-Quran, yakni dalam tinjauan uslubul Quran, apa uslub gaya bahasa? Quran punya gaya bahasa tersendiri, beda dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Terlebih lagi kalau diungkap dari sudut pandang al-ijazul lughawiyyu, kemukjizatan bahasanya. Nah, ini salah satu sub tema atau bab dalam ulumul Quran. Mengkaji Al-Quran dari sudut pandang al-ijazul lughawiyyu, kemukjizatan bahasa. Ini ya, alif ba ta sampai ya itu masing-masing huruf itu punya sifat-sifatnya. Nah, karena pada pertemuan kali kita pertemuannya singkat, tentu tidak saya bahas seluruh hijaiyah. Kalau saya bahas seluruhnya alif ba ta sampai ya, nah kita bubarnya subuh ya. Subuh besok hari ini. Nah, saya bahas beberapa huruf yang huruf pilihan aja, huruf pilihan. Bukan pilihan karena terkenal, tapi pilihan saya sendiri maksudnya. Akan saya contohkan sifat-sifat huruf, jadi huruf-huruf pilihan. Misalnya, huruf alif. Huruf alif dalam sudut pandang kemukjizatan bahasa Quran, alif itu sifatnya apa? Ya, ini sebagai huruf pembatas atau huruf pembeda. Ini sifatnya alif sebagai huruf pembatas atau huruf pembeda. Misalnya, ini samuti wa yuhawiruhu. Sebelah kiri, ini karena beda ayat, saya pisah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, ada kata-kata sohibi, sohibu, sohib artinya sahabat, li sohibihi, bagi sahabatnya atau kepada sahabatnya. Tulisan sohibi artinya sahabat di sebelah kanan, so-nya panjang pakai fathah berdiri kecil. Sedangkan di Al-Kahfi ayat yang lain, tulisan sohib, so-nya panjang pakai alif. Nah, ini. Jadi sohibu yang sebelah kiri pakai alif, yang sebelah kanan sohibi, so-nya tidak pakai alif. Nah, alif apa? Alif pembatas. Alif pembatas. Oh, berarti mengandung makna filosofi bahwa tulisan sohibu kalau ada alifnya itu bermaksud persahabatan yang ada batasannya. Ibaratnya tidak terlalu akrab, tidak terlalu bestie. Maaf ya, ini saya pakai bahasa kekinian. Tidak terlalu bestie, tidak terlalu soulmate ibaratnya ya. Jadi hanya biasa. Jadi agak renggang maksudnya. Tapi kalau kata-kata sohib, alifnya nggak pakai, berarti persahabatan tanpa batas. Sebagaimana contohnya adegan peristiwa Rasul dan Abu Bakar masuk ke Gua Thur dalam rangka hijrah, itu pakai sohib. Pakai sohib yang shotnya tidak pakai alif. Oh, berarti persahabatan Rasul Muhammad dan Abu Bakar itu persahabatan yang tanpa batasan. Tanpa batasan. Jadi saling percaya penuh sesamanya itu. Saling percaya penuh sesamanya. Tidak meragukan satu sama lain. Nah, ini namanya so-nya panjang nggak pakai alif,
Sebelah kiri sohibu, so-nya panjang pakai alif. Kalau pakai alif bermaksud persahabatan yang ada batasan. Ini contoh alif pembatas. Kalau contoh alif pembeda, misalnya seperti dari surat An-Naml. Ada kalimat la u'adzibannahu. Ini ucapan Nabi Sulaiman. La u'adzibannahu adaban sadidan. Ini komentar Nabi Sulaiman kepada pasukannya ataupun ibaratnya bala tentaranya yang Sulaiman tanya, kenapa burung hut-hut kok nggak datang-datang ya? Nah, itu kok nggak hadir ya? Nah, ini Sulaiman memberikan suatu ancaman atau peringatan. Saya baca perkata, la u'adzibanahu. La artinya sungguh. U'adziba, menyiksa. Nah, sungguh aku benar-benar akan menyiksanya. Adaban sadidan dalam kurung dengan siksa yang sangat apa? Terserah, bebas penafsirannya. Sangat berat, sangat pedih, pokoknya sangat. Sadidan yang sangat. Atau ini la'at bahannahu. La'at bacanya la'at bahannahu. Atau la itu sungguh at bahannahu. Aku benar-benar akan menyembelihnya. Dari berbagai ayat di Al-Quran, kalau bermaksud lam alifnya itu ada hamzanya, dan hamzah bermaksud yakni huruf yang satu paket dengan fiil atau kata kerja, maka kalau Arabnya gundul nggak ada harokatnya, itu kaidahnya membacanya lau. Misalnya umat di annahum atau tawad di bannahum lau, bacanya lau. Jadi bayangkan ayatnya nggak ada harokatnya, maka bacanya lam dengan alif hamzah itu bacanya lau. Nah, sebelah kiri sini ini hikmahnya ya, agar tidak dibaca lau, maka dimunculkannya alif di sini supaya hamzahnya dibaca fathah, karena ketemu alif identik fathah dibaca la'ah, supaya tidak mengikuti kaidah umum sebagaimana di ayat-ayat yang lainnya. Ini hikmahnya ya. Jadi bacanya jangan diseret la'at, bukan diseret. Ini bukan alif matobi, ini alif pembeda. Pembeda bahwa hamzahnya tidak dibaca u sebagaimana pada umumnya di berbagai surat yang lainnya, tapi dibaca a. Ini ya, namanya alif pembeda. Ini contoh. Alif sifatnya sebagai huruf pembatas, contohnya sohibu, nggak pakai alif, sohibu, sohibi, pakai alif. Yang kedua, contoh alif sifatnya sebagai pembeda, misalnya la'at bahanna. Biasanya lau, kalau nggak ada alif bisa dibaca la'ut bihanna. Ini, karena dari fiil kata kerja yang rubai 4 huruf, adbaha yutbihu. Adbaha telah menyembelih, utbihu sedang menyembelih. Kalau nggak ada alif dibaca lau. Misalnya nggak ada harokatnya loh ya, Arab gundul ya, dibaca lau. Kayak sebelah kanan lau ad dibanahu. Sebelah kiri kalau nggak ada alif pembeda, bisa dibaca lau dihannahu. Laut dihannahu. Ini agar tidak dibaca laut bi, agar dibaca la'atba, maka dimunculkanlah huruf alif. Namanya alif pembeda. Pembeda untuk apa? Untuk huruf hamzah. Bahwa hamzah dibaca la'a, tidak dibaca la. Ini contoh alif sifatnya sebagai huruf pembatas atau huruf pembeda. Contoh alif ya. Sekarang saya pilih lagi tampilan berikutnya. Huruf ta. Ini sengaja saya lewati ya, biar ngirit waktunya. Ya, karena nggak ada sponsornya, nggak di endorse ya. Huruf ta sekarang. Huruf ta itu sifatnya apa sih dalam kajian Ummul Quran? Sifatnya sebagai huruf pengkhususan. Huruf pengkhususan. Contohnya apa? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Saya baca perkata ya, utkuru. Contoh yang bawah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Utkuru, ingatlah kalian. Nikmat Allah alaikum atas kalian. Sama-sama artinya nikmat. Sama-sama tulisannya nikmat Allah, cuma bedanya ayat yang atas ini nikmat taknya buka. Ya. Kalau yang bawah nikmat Allah taknya marbuto. Ini karena taknya buka, apa sih huruf tak sifatnya? Khususan. Berarti mengandung isyarat bahwa kalau ada lafaz nikmat Allah pakai tak marbuto, nikmat Allah pengertian umum. Misalnya nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keselamatan, umum. Tapi kalau tulisan nikmat Allah taknya buka, tak itu huruf pengkhususan, maka nikmat Allah pengertian khusus. Khusus apa? Ya tergantung ayatnya, bahas temanya apa ayat itu. Nah, tergantung konteks ayatnya, bahas apa ayat itu. Misalnya dalam kerumah tanggaan, ada kata udhkuru nikmat Allahi. Oh, nikmat dalam hal keharmonisan rumah tangga. Nikmat dalam hal kesejahteraan rumah tangga. Ini spesifik. Kalau pakai tak berarti pengkhususan. Huruf pengkhususan, huruf tak gitu. Ya,
Nikmatullahi, nikmat Allah pakai tak yang maftuha terbuka. Kalau nikmatullahi tak yang marbuto tersimpul. Tak yang tersimpul, marbutotun tersimpul. Nah, karena taknya marbutotun atau tersimpul, nikmat pengertian umum. Tapi kalau pakai huruf tak, sifatnya huruf pengkhususan, nikmat pengertian khusus. Ini contoh huruf tak sifatnya sebagai huruf pengkhususan. Berikutnya akan saya milih huruf yang lain. Tepatnya saya milih langsung 3 huruf. Nun, hamzah, sama ya. Ini namanya huruf pilihan loh ya, nggak seluruhnya saya tayangkan. Pilih-pilihan aja. Huruf nun, apa sih huruf nun sifatnya? Huruf nun sifatnya sebagai huruf pengakuan diri, namanya ananiun, huruf pengakuan diri. Nah, kalau hamzah sifatnya sebagai huruf penempatan derajat. Nah, kalau huruf ya sifatnya sebagai huruf penglipat gandaan. Contoh, misalnya ada kalimat berbunyi ini, wassama'a dan la aidin. Nah, ini kalau arti perkata yadun kan satu tangan. Aidin kan banyak tangan-tangan. Nah, di sini kata aidin yang biasanya dalam kaidah bahasa Arab yaknya cuma satu, oleh Allah di Al-Quran yang dimunculkan 2. Ini bi aidin, ini ketambahan ya lagi, ini yakni penglipat gandaan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Yakni menciptakan langit. Ya. Dibanding menciptakan manusia, itu lipat gandanya perbuatan lebih rumit menciptakan langit. Ini ukuran rumit ukuran manusia daripada menciptakan manusia lebih rumit langit. Ya, contohnya. Jadi bi aidin, jadi yaknya dilipat gandakan. Apa? Penglipat ganda dalam hal perbuatan Allah dalam penciptaan langit. Aidin, yaknya double. Contoh lagi, afain ini jangan dibaca diseret afaim mata, bukan gitu. Langsung saja in mata. Biasanya kata-kata jika hanya tambahkan ya di sini. Ini namanya huruf penglipat gandaan. Apa kata-kata in jika? Ya ini lipat gandanya kemungkinan. Rasul mati ketika perang Uhud. Ya, lipat gandanya kemungkinan. Apa berpalingnya orang Islam gara-gara Rasulnya mati. Nah, mengenai pembahasan tentang huruf ya lipat ganda, silakan diikuti lengkap videonya ada di channel Dubrignas, silakan ditonton lengkap, ada pembahasannya sudah berikan di sini setahun yang lalu. Ya, ada bahasan tentang huruf ya penglipat ganda ada, silakan ditonton. Yang kedua huruf hamzah apa sifatnya? Penempatan derajat. Contoh di sini. Ini saya ngutip dari kisah dialog antara saudaranya Nabi Yusuf, dialog dengan Yusuf. Kalau mereka berkata, a'innaka, kata mereka siapa? Ya 10 orang saudara Yusuf itu. Nah, sedangkan yang satu Bunyamin sudah berada dekat Yusuf waktu itu. Nah, mereka ketika Yusuf membuka identitas dirinya supaya gampang dikenal oleh saudaranya, nah, saudaranya itu kaget, heran dengan bertanya, a'innaka, apakah semuanya engkau? La anta innaka, apakah? Tulisan inna biasanya tulisannya alif berhamzah di bawah. Ada alifnya, dan maksudnya di sini nggak pakai alif. Apa hikmahnya? Ketika mereka berkata innaka, itu mereka merasa merendahkan Yusuf. Karena mereka merasa bahwa dulu Yusuf kecil, bisa kami bully, bisa kami kerjai, bisa kami buang ke sumur. Wahai paduka Tuhan, karena mereka lagi pangling dengan sosok di depan mereka itu. Nah, mereka heran, ainnaka. Nah, ketika bicara apakah, mereka merasa wah. Ketika baca innaka, mereka merendahkan derajat Yusuf. Innaka, hamzah direndahkan. Apakah engkau itu Yusuf yang kecil kami buang dulu di sumur, gitu maksudnya. Jadi berkata innaka sambil merasa meremehkan. Mengenai pembahasan tentang hamzah asfalu, hamzah a'la, hamzah di atas, hamzah di bawah, ada rekam videonya. Silakan kunjungi channel YouTube El-Fiqh Nas, ada lengkap di sana. Setahun yang lalu sudah berikan. Nah, ini contoh hamzah sebagai huruf penempatan derajat, direndahkan Yusuf oleh mereka. Sekarang contoh huruf nun sebagai ananiun, pengakuan diri. Olah dia berkata, ana Yusufu, akulah Yusuf, akulah Yusuf. Ini dalam kaidah tajwid bacanya ana, nggak boleh panjang, meskipun ada alif, benar kan ya, nggak boleh panjang. Kenapa nggak boleh panjang? Karena ini nun ananiun, pengakuan diri. Hikmahnya adalah ketika kita membaca berbunyi ana Yusuf, kita membaca sebatas, karena alif ini alif pembatas. Alifnya alif pembatas, nunnya huruf pengakuan diri. Kita hanya membaca sebatas, ini bukan firman Allah, bukan ngaku bahwa kita itu Yusuf. Jadi misalnya saya baca Quran, saya keraskan ana Yusuf. Nah, orang hanya dengar suara saya. Karena saya bicara, saya panjangkan ana Yusuf. Kalau saya panjangkan ana Yusuf, berarti
Yang dimaksud Yusuf di Al-Quran adalah saya. Nah, makanya supaya pengakuan dirinya sebagai Yusuf itu nggak kebelabasan, nggak sampai mengaku-ngaku bahwa yang baca Quran itu adalah Yusuf yang diceritakan di surat Yusuf, maka Allah kasih alif pembatas supaya pengakuan dirinya tidak melampaui batas. Nah, ini hikmahnya. Kenapa lafaz ana selalu pendek? Supaya nun ananionnya nggak ngaku-ngaku kebelabasan, tidak ngaku-ngaku sebagai Yusuf yang sebenarnya. Maka dipasanglah alif pembatas agar nunnya pengakuan diri nggak ngaku melampaui batas. Tentang huruf nun, Anda silakan buka di channel YouTube Arifin Nas, sudah ada lengkap. Ya, ini huruf nun, hamzah dan ya. Nah, sekarang dari contoh beberapa huruf jaya beserta sifatnya, kita balik lagi ke ayat tadi. Al-Jasiyah. Apa hikmahnya ya? Penulisannya ayamallahi kok alifnya ada, kata ayama ada alifnya. Si waktu. Jadi Allah bilang, orang beriman, kalau kalian tuh ketemu orang-orang yang nggak meyakini adanya, dimaafkan saja, diampuni saja. Nah, karena ada alifnya, hari-hari Allah, jika pakai huruf alif di tengahnya, memenuhi syarat bahwa maka hari-hari yang terjadwalkan untuk ada alokasi masing-masing waktu harinya. Dimulai dari hari kebangkitan dari kematian, itu mereka layar juna, nggak mengharapkan. Yang kedua, setelah bangkit dari mati, kemudian hari peradilan balasan di akhirat, mereka layar juna. Kemudian berikutnya hari-hari yang lama. Ini namanya matobiyah lama. Ini kayak mat jais, mat wajib ya. Lama, saya panjangkan hanya ya. Lama berkumpul di karena begitu lamanya salahnya. Lamanya di Maksar, tempat berkumpul. Hari-hari yang lama berkumpul di Maksar, mereka juga layar juna. Nggak mengharapkan itu. Kenapa lama? Karena menunggu antrian audit amalan alias yaumul hisabi, penimbangan amal. Nih, jadi masing-masing hari ada alokasi waktunya. Maka adanya alif sebagai batasan-batasan waktu. Misalnya sekian tahun di akhirat, namanya hari kebangkitan. Sekian tahun hari peradilan. Sekian tahun hari penimbangan. Sekian tahun hari nyebrang neraka. Sekian tahun sebelum nyebrang itu dalam kegelapan bertahun-tahun. Jadi ada alokasi hari, makanya isyaratnya alif sebagai alif pembatas dimensi waktu. Dimensi waktu kebangkitan dari kematian, dimensi waktu hari peradilan balasan, dimensi waktu hari yang lama berkumpul di padang mahsyar, dimensi waktu yang nunggu antrian, audit amalan, penimbangan amalan. Ya, mereka layar juna tentang hari-hari tersebut. Itu ya hikmahnya kata-kata hari-hari Allah, alifnya diadakan sebagai syarat bahwa hari-hari yang ada batasannya masing-masing alokasi hari. Ini hikmah dari Al-Jasiyah, alifnya dimunculkan. Namanya alif pembatas dimensi waktu. Berikutnya, hari yang bagaimana yang mereka ingkari, yang mereka anggap mengharapkan itu. Ayyamallahi, hari-hari Allah ada huruf alif pembatas dimensi waktu. Dari dunia, mereka anggap percaya adanya hari kematian. Mereka anggap meyakini adanya tahapan waktu kematian. Kalaupun mati, mereka anggap meyakini adanya hari-hari di alam kubur. Kalaupun dikubur, mereka nggak meyakini adanya hari-hari kebangkitan di mahsyar. Kalaupun mereka merasakan di mahsyar, mereka nggak meyakini adanya hari-hari dalam kegelapan, fidul mati. Kalaupun dalam kegelapan, mereka nggak meyakini adanya hari-hari menyeberangi neraka. Kalaupun nyoba neraka, mereka nggak meyakini adanya hari-hari di surga. Arjuna yang nggak mengharapkan mengalami hari-hari tersebut. Ini hikmahnya kata-kata ayyamallahi diadakan alif, batasan hari di dunia, batasan hari-hari kematian kita, batasan hari-hari pas kita di alam kubur, batasan hari pas kita di padang mahsyar nunggu antrian audit amalan, batasan hari di mana kita di dalam kegelapan, dan batasan hari kita pas nanti nyebrang neraka, dan juga hari-hari di surga. Mereka layar juna, tidak mengharapkan. Ini ya, hikmahnya ayyama diadakan huruf alif. Berikutnya, sekarang kita bandingkan dengan di surat Ibrahim. Wadzakirhum, dan ingatkanlah mereka wahai Musa, ingatkanlah mereka bi ayyamilai, dengan atau terhadap hari-hari Allah. Nah, karena tulisan ayyami nggak ada alifnya, maka nggak ada alif sebagai huruf batasan. Ya, hari apa ya? Nih hari-hari Allah adalah, ini hikmah dari definisi nggak adanya alif. Hari di waktu Allah menyelamatkan kaumnya Musa.
Ketika kapan? Ketika tidak berdaya dikejar Fir'aun, ya. Mumpung kita masih di bulan Muharram, masih terasa ya. Kemarin yang lalu 10 Muharram terasa mengulang ngulang sebentar sejarah tenggelamnya Fir'aun 10 Muharram ya, pas Muharram. Dari ketika tidak berdaya dikejar Fir'aun, jalan yang mereka tempuh untuk melarikan diri kabur dari kejaran Fir'aun ternyata buntu. Kenapa buntu? Karena di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka ada Fir'aun semakin dekat mengejar. Ini ya. Jadi mereka dalam keadaan panik, gelisah, was-was, nggak menentu. Ya. Jadi mereka bersama Musa lari OTW, lari sekencang mungkin, ninggalin Mesir. Nah, di belakang mereka Fir'aun dan tentaranya mengejar. Jadi kita bayangkan ya, mari kita bayangkan hidup zamannya Musa. Kita ikut adegan itu waktu zamannya Musa. Pas kita mengalami kayak mereka, mengalami gelisah, cemas, was-was, panik, pokoknya dilanda duka nestapanan lara, alias galau. Galau ya. Galau. Kacau pikirannya ya. Kenapa? Karena nggak berkutik. Di depan ada laut, di belakang Fir'aun. Nggak berkutik. Ya, kenapa? Lama-lama kan meskipun larinya sekencang mungkin, percuma. Pasti berhenti. Musa dan kaumnya pasti berhenti. Karena berhenti, kan ada laut. Ya, namanya berhenti, ya pasti terkejar oleh musuh. Kan nggak bisa lari lagi masalahnya. Ini hikmahnya. Jadi ketika tidak berdaya. Ketika nggak berdaya. Nah, ketika nggak berdaya itulah Allah buktikan hari-hari Allah terhadap kaumnya Musa. Di satu sisi, di belakang mereka ada Firaun semakin dekat mengejar. Misalnya, dan menurut perhitungan mereka siapa? Kaumnya Musa waktu itu ya. Misalnya ya, mereka bilang, "Wahai Musa, kayaknya kurang 30 menit lagi nih, Firaun berhasil menyusul kita." Maka Allah menyelamatkan mereka, tidak tergantung nunggu menit kesekian, alias tidak ada batasan waktu bagi Allah, tapi langsung sewaktu-waktu semaunya Allah, dipercepat pun bisa, di luar ya bigoiri kisabin, dengan tanpa perhitungan manusia. Nah, menurut perhitungan kaumnya Musa, Fir'aun menyusul kita mungkin sekitar 10 menit lagi. Itu perhitungan manusia. Nah, dan pasti mereka akan terkejar oleh Fir'aun, akan tertangkap maksudnya. Nah, karena nggak ada alifnya, nggak ada huruf pembatas waktu bagi Allah. Jadi Allah nggak bisa dibatasi oleh waktu. Allah dalam berbuat nggak tergantungan dimensi ruang dan waktu. Nah, maksudnya untuk menolong kaumnya Musa, Allah nggak nunggu berapa detik lagi. Allah nggak nunggu berapa menit lagi. Nggak perlu menunggu. Bisa dipercepat. Ya, di luar perhitungan kaumnya. Nah, ini hikmahnya, alifnya ditiadakan. Berarti Allah itu menyelamatkan mereka tidak tergantung dengan adanya batasan. Tidak tergantung dengan satu huruf maksudnya. Untuk membatasi Allah dalam berbuat apapun. Termasuk batasi ruang lingkup Allah dalam berkuasa berbuat itu sendiri. Allah nggak butuh dimensi tempat, dimensi ruang, dan dimensi waktu dalam berbuat itu. Justru Allah lah yang menciptakan waktu. Allah tidak di dalam ruang waktu. Allah tidak di dalam ruang dan waktu. Allah lah yang menciptakan waktu masalahnya. Nah ini berarti bagi Allah nggak ada susahnya. Bagi Allah nggak ada tidak ada beratnya, tidak ada kesulitannya bagi Allah untuk mempercepat hitungan waktu. Nggak harus nunggu perkiraan dari manusia. Ini hikmah Allah sewaktu-waktu semaunya bisa. Allah kan man yasa'u. Siapa yang dia kehendaki, Allah kehendaki cepat bisa. Bigoiri kisabin. Itu hikmahnya. Alifnya ditiadakan. Berarti hari-hari Allah dalam menyelamatkan kaumnya Musa nggak perlu tergantung dengan perhitungan manusia. Ini hikmahnya alifnya ditiadakan. Contoh sekarang. Contoh hari-hari Allah di surat Asy-Syu'ara. Ini saya copy paste dari kitab Atlas Quran ya. Ini maaf ya karena gambarnya full Arabik ya. Saya terangkan singkat. Ini ada rute ya, saya anggap aja warnanya merah sama hitam aja ya, karena gelap. Rute warna merah adalah perjalanan Musa bersama kaumnya. Kalau rute warna hitam adalah Musa sendirian. Dimulai dari Memphis. Apa Memphis? Ini tempat istana Fir'aun Memphis. Ketika Musa masih belasan tahun, Musa pernah merantau sendirian. Ya,
Jadi nabi ini sendirian. Merantau, kenapa merantau? Dalam rangka kabur. Apa kabur? Pelarian diri. Alias apa? DPO. Kenapa DPO? Mau ditangkap oleh Fir'aun. Kenapa mau ditangkap? Karena Musa pernah mukul orang sampai mati. Nah, mau dikisos oleh Fir'aun, mau dihukum. Maka Musa kabur. Ya, kabur. Nah, kaburnya kemana? Jauh ini maaf ya, dari Memphis jauh sampai ke negeri sini. Ini maaf ya, ini karena kecil, nggak ada harokatnya. Di negeri mana? Negerinya Nabi Syuaib alaihissalam. Apa nama negerinya? Ini tulisannya Mim, Dal, maaf miring ya. Mim, Dal, Ya, Nun. Apa bacanya? Bukan Madiun loh ya. Kalau Madiun, Ponorogo. Maaf ya, bacanya bukan Madiun, Madian. Negeri Madian. Ini kalau nggak ada harokatnya bisa ditulis Madiun ini. Mimnya Fathah, damnya kasroh, yaknya doma, Madiun. Kalau Madiun di Ponorogo, dekat Ponorogo, Jawa Timur. Ini bukan Madiun, tapi Madian, negeri Madian. Nah, merantau ke negeri Madian, singkat cerita, setelah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, langsung Musa OTW balik ke Mesir lagi. Karena Allah perintahkan, Allah bilang seperti ini, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu togo. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia tuh melampaui batas. Nah, maka Musa OTW lagi. Nah, OTW menuju Mesir nggak lewat jalan ketika berangkat, tapi lewat jalan yang lain. Ya. Lewat Padanti atau daerah Tursina sana. Kemudian singkat cerita menghadapi Fir'aun bersama Harun. Nah, baru ketika Musa bersama kaumnya, rute warna merah ini. Nah, karena sedang sama kaumnya nyebrang mana? Ini danau. Ya, ini laut mati. Ya, maaf ya, laut merah. Laut merah Allah yang namanya Khalijus Suez, terusan Suez. Allah satukan air laut dengan danau. Karena menyatu maka daratannya tertutupi. Ya, tertutupi air laut. Makanya kelihatan laut padahal daratan tertutupi aja. Nah, kejadiannya apa? Adegannya Allah menyelamatkan mereka ketika menyeberang lautan. Ini ya. Hari di waktu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Di sini adegannya. Ketika nyeberang laut. Allah satukan laut dengan danau menutupi daratan. Nah, jadilah dikisahkan nyeberang lautan. Nah, ya. Nah, nyeberang lautan dalam keadaan terselamatkan. Falamma maka ketika taro'a, saya baca perkata taro'a al-jam'ani, ada dua kumpulan, dua golongan saling melihat. Qala ashabu Musa, berkatalah sahabat Musa atau temannya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kita lamudrokuna, sungguh atau pasti akan tersusul. Lamudrokuna, sungguh pasti akan tersusul. Qala dia berkata, dia siapa? Musa. Kalah, nggak mungkin. Sekali-sekali tidak, nggak mungkin. Mustahil. Kalah, nggak mungkin. Musa, kenapa nggak mungkin? Ini saya improve ya, biar nggak dramatis ini. Inna, kata Musa, sesungguhnya, ini urutannya gini, Inna Robi ma'iyah, Inna Robi ma'i. Inna ma'iyah Robi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Saya di Musa, nggak mungkin kita tersusul, nggak mungkin, tenang aja. Sesungguhnya, nah ini, Ma'iyah Robbi, bersamaku ada Tuhanku. Ini dalam pelajaran Ulumul Quran pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Musa sedang mengalami domatain. Apa domatain? Dua doma. Maksudnya apa? Musa sedang berkumpul dengan orang banyak, tapi merasa berdua dengan Allah. Meskipun sedang berkumpul dengan domatain. Sedang domatain dengan orang banyak. Nah, makanya jawabannya berbunyi inna ma'iyah Robbi. Tidak berbunyi inna ma'ana Rob. Inama ana robban. Sesungguhnya Tuhan kita bersama kita. Musa nggak bilang kita, bilangnya Tuhanku. Apaku? Pribadi berdua. Musa merasa berdua. Jadi merasa didampingi Allah berdua, meskipun sedang berkumpul orang banyak. Makanya Musa merasa tenang. Karena apa? Sedang mengalami domatain. Apa domatain? Berkumpul berdua dengan Tuhannya ketika Musa berkumpul dengan orang banyak. Ini ya. Jadi sahabat Musa bilang innalamudrakuna. Musa bilang tenang aja, nggak mungkin tersusul, tenang aja. Karena Tuhanku pasti akan berikan hidayah petunjuk kepadaku untuk mencari solusi bagaimana supaya nggak terkejar. Ini yang sana. Nah, Allah membuktikan hari-hari Allah terhadap Musa.
dan kaumnya. Hari berupa penyelamatan. Akhirnya apa? Fa'auhayna ila Musa. Maka kami wahyukan kepada Musa. An bahwa, wahai Musa, idrib bi'asoka al-hajaro. Pukullah dengan tongkatmu. Pukul apa? Maaf ya, bukan hajaro, al-bahro. Idrib pukullah bi'asoka dengan tongkatmu. Pukul apa? Al-bahro, lautan. Laut, pukul Musa. Nah, setelah dipukul ternyata fakan langsung maka kalau berkata infalako maka terbelahlah fakana maka dia adalah yakni hasil belan Musa mukul laut itu kullu karena maaf ya gangguan sinyal kullu firkin karena kullu firkin maka adalah tiap-tiap belan itu katoidi seperti gunung al-adimi yang besar. Toidi sama dengan jabali ya. Jadi al-jabali dalam bahasa Quraisy, toidi 50 bahasa toidi. Katoidi al-adimi ya, seperti gunung yang besar, gitu ya. Ini contohnya Allah menyelamatkan dalam keadaan genting, dalam keadaan hampir aja tersusul, langsung Allah perintahkan Musa mukul laut langsung terbelah. Nah, ini contohnya Allah di luar perhitungan kaumnya Musa, seketika langsung Allah menyelamatkan mereka tanpa ada batasan hitungan waktu bagi Allah. Nah, berarti apa ya? Lanjutannya fa'azlafna samal akhirina. Fa'azlafna maka kami dekatkan juga sama di sana atau di situ al-akhirina, yakni golongan yang lain. Siapa? Balantara Fir'aun ini saling mengejar maksudnya. Wanjaina Musa wa man ma'ahu, dan kami selamatkan Musa dan orang yang atau siapa saja yang mau bersamanya ajmaina semuanya. Cuma kemudian agengan yang lain. Gitu. Berarti hari-hari Allah yang ditetapkan Musa ketika di bulan Muharram di tanggal 10 yang lalu adalah hari-hari di waktu penyelamatan. Berarti bulan Muharram bermuatan hari-hari Allah berbuat menyelamatkan para nabinya, menyelamatkan orang-orang beriman dari keadaan yang tidak berdayanya itu. Nah, ingat ya, bulan Muharram, bulan di mana banyak kejadian yang Allah praktekkan menyelamatkan orang baik-baik dari kejadian nggak enaknya itu. Nah, itulah hikmahnya, maaf ya di Indonesia, kenapa sebagian orang itu tidak mengadakan hajatan bulan Muharram karena ini dalam tanda kutip demi terhindar dari keadaan di mana Allah barangkali sewaktu-waktu memberikan adab pada suatu negeri dengan berupa musibah untuk menyelamatkan orang yang baik-baik, untuk membinasakan orang yang buruk-buruk, nah agar hajatan itu nggak kena imbasnya. Makanya namanya hajatan kan senang-senang agar tidak berubah kesedihan, makanya dihindarkan akhirnya. Mereka menghindari bulan Muharram. Karena Muharram dari catatan sejarah Allah di dalam Muharram ada hari-hari Allah. Hari-hari dalam penyelamatan kejadian berbagai musibah atau berbagai pengalaman hidup manusia untuk diselamatkan yang mengalami ketidakberdayaan. Tuh, ini hikmahnya ya. Ada sebagian orang Muharram menghindari hajatan, menghindari agar ketika ada kejadian Allah berikan suatu musibah pada suatu kaum tidak kena imbasnya. Ini hikmahnya. Sebagaimana Allah berikan musibah kepada Fir'aun, maka untuk menyelamatkan kaumnya Musa. Ini hikmah saja. Bulan Muharram berisikan hari-hari Allah. Hari-hari penyelamatan Allah. Lanjutannya. Contoh hari-hari Allah di surah Al-Baqarah. Hari di waktu mengungkap misteri pembunuhan. Di mana kejadiannya? Di Gunung Sinai, Tur Sina, di suatu perkampungan. Ya, zamannya Musa ini. Karena mereka domisili Tur Sina, arba'ina sanatan, 40 tahun. Di sini domisilinya. Ya, lengkapnya saya buka pada tampilan berikutnya. Contoh hari-hari Allah yang Musa alami. Selain mengalami penyelamatan nyebrang laut, juga mengalami tentang pengungkapan misteri pembunuhan. Langsung saya to the point dalam ayatnya. Jadi ketika terjadi pembunuhan, ke-12 suku Bani Israel waktu itu saling menuduh, kamu ya pelakunya, bukan, kamu ya bukan, saling menuduh. Fadarotum fiha wa'id, dan ingatlah ketika kotaltum, kalian membunuh nafsan seseorang. Arti berkatakan diri ya, seseorang.
fa. Kalau berkata alifnya kasroh, fa idarotum. Nah, idarotum nggak pakai alif, jadi nggak ada batasan. Jadi saling menuduhnya tuh nggak berakhir. Tiap hari saling curiga. Antar suku saling menuduh. Jangan-jangan ini si korban dibunuh suku itu. Non-stop. Ibarat zaman sekarang itu ya, diviralkan. Ya. Diviralkan antar WA, antar konten ya, antar channel, diviralkan nggak berhenti-henti ya, karena nggak ada alih pembatas. Ya. Jadi saling memfitnah, saling menuduh, diviralkan. Padahal pihak maka kalian saling menuduh padanya, saling nuduh. Nah, saling nuduhnya nggak henti-henti karena nggak pakai alih pembatas. Wallahu mukhrijun, dan Allah karena isim tambah yang, karena pelaku yang mengeluarkan. Arti bahasanya yang mengungkap. Ma kuntum, apa yang kalian adalah, taktumuna, kalian sembunyikan. Gitu. Jadi misteri siapa pelakunya pembunuhan ini itu nggak terungkap. Nah, terungkapnya adalah lewat isyarat. Allah nyuruh mereka nyembelih sapi betina. Nah ya, setelah disembelih, Allah perintahkan pada mereka. Lanjutannya, fakulna, maka kami berkata, kami ini Allah ya, idribuhu biba'diha, hu, ini mudakar, ha, ini mu'anas, hu, itu apa? Jasad si mayat tadi yang belum dikubur itu. Idribuhu, pukullah ia. Pakai apa mukulnya? Biba'diha, dengan sebagiannya. Nya itu apa? Karena mu'anas sebagian anggota dari sapi betina yang disembelih itu. Gitu. Setelah dipukul, ini semua orang melihat ya, termasuk si pelaku itu, dia merasa, saya kan nggak ketahuan, karena nggak ada saksinya, nggak ada kamera CCTV, nggak ada bukti, nggak ada sidik jari, pasti saya nggak ketahuan. Jadi pura-pura ikut nyari sapi betina juga, si pelakunya itu juga ikutan nonton adegan mukul sapi atau nyembelih sapi itu, karena dia merasa yakin nggak ada satupun yang mengetahui saya sebagai pelakunya. Nggak mungkin saya ketahuan. Nah, ternyata di luar perhitungan si pelaku, Allah mengungkap orang tersebut. Ya, dengan cara apa? Ini setelah dipukul mayatnya langsung bangun. Bukan bangun horor, semuanya lari, bukan loh ya. Nah, bangun langsung nunjuk di antara penonton itu yang bunuh saya. Karena saksi kunci yang melihat wajah pelaku hanya si korban masalahnya. Maka Allah bangunkan si korban supaya menuding siapa pelaku yang dia kenal waktu itu ketika dibunuh. Nah, itu yang bunuh saya gitu. Langsung ditangkap akhirnya. Kena pasal berlapis ya. Kena pasal berlapis ya. Apa pasalnya? Macam-macam. Pembunuhan berencana lah, atau perbuatan tidak mengenakkan lah ya. Pasal berlapis ya. Udah lanjutannya. Kadalika, seperti itulah. Yuhillahu, Allah menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Maksudnya apa? Begitu mudahnya. Wayurikum, dan dia memperlihatkan kalian ayati, ayat-ayatnya, la'alakum, agar kalian takiluna, kalian berpikir. Ini contohnya Allah membuktikan hari-hari Allahnya terhadap kaumnya Musa untuk kesekian kalinya. Berupa apa? Penyelamatan mereka dari misteri pembunuhan. Oh, berarti segala misteri di dunia ini yang belum terungkap, suatu waktu Allah buktikan nanti. Ya, ibaratnya ada peribahasa apa ya? Serapat-rapatnya bangkai ditutupi akan tercium juga kok. Nah, ini namanya ya. Sama di sini serapat-rapatnya si pelaku apa ya, serapi mungkin dalam berbuat kejahatan akan terungkap kok. Siapa biangnya, siapa di balik layar, siapa otak dan sebagainya akan terungkap. Ingat, Allah punya hari-hari Allah yang di luar perhitungan si pelaku. Allah ungkap nanti siapa pelakunya. Nah, kita tunggu aja beritanya ya. Nah, lanjutannya. Contoh hari Allah zaman Rasul Muhammad. Kapan? Ketika dalam kisah di surat Al-Ahzab. Ini kisah apa ya, perang Khandaq. Setelah bahasa Khandaq itu artinya parit. Judulnya Ghazwatul Ahzab, yakni perang Khandaq. Kapan kejadiannya? Syawal, tahun kelima Hijriah. Syawal, bulan Syawal. Ini dalam keterangan dari ngutip dari Quran, kitab Atlas Quran, ada keterangan singkat. Khandaq itu parit ya. Sebagai apa? Sebab melingkar nutupi Madinah seluruhnya? Oh tidak. Para sahabat buat parit sebatas menutupi, yakni akses dilewati oleh musuh. Jadi hanya satu arah saja, nggak menutupi seluruh melingkar Madinah. Nah, ada keterangan di sini. Panjangnya parit berapa? 5.544 meter. Berarti apa ya? 5 kilo. 5 kilometer lebih. 5 kilometer lebih itu. Kemudian lebarnya parit 4 meter lebih 62 cm. 4 meter lebih. Kemudian kedalamannya parit 3 meter lebih. Ini keterangan ya. Jadi
panjangnya parit untuk tempat letter L ya, letter L. Jadi panjangnya 5 kilometer lebih. Nah, supaya nggak dimasuki siapa? Oleh musuh. Musuh yang mana? Musuh yang berkoalisi. Musuh yang berkoalisi ya. Musuh yang berkoalisi apa saja? Ada dari suku Quraisy, ada Gotafan, ada suku-suku yang lain, ada Kinana, Banu Murrah, Banu Sa'd dan sebagainya. Jadi mereka berkoalisi pengen gempur Yasrib, ya, gempur Madinah. Nah, karena nggak bisa masuk, ibaratnya mereka nunggu di luar. Jadi diembargo ya. Yasrib diembargo. Jadi segala logistik dari orang-orang yang biasa ngirim lalu musuh Madinah di stop, di stop. Kemudian musuh dalam negeri, ibaratnya dalam Madinah ada musuh juga. Siapa musuhnya? Bani Israel, orang Yahudi yang mengadakan penggembosan, pendanggalan akidah supaya Islam itu merasa lemah, nggak yakin dengan janji Allah, supaya pesimis, supaya putus asa dari keadaan nggak berdayanya ini. Nah, Allah buktikan ayamullah, hari-hari Allah. Yani hari itu Allah menyelamatkan Yasrib dari kepungan musuh. Ini hari-hari Allah buktikan zamannya Rasul Muhammad. Ini tempatnya Rasul di sini ditahan oleh adanya parit, adanya kondak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, udhkuru, ingatlah kalian nikmat Allah. Ini karena tak ya, nikmat pengertian umum alaikum atas kalian. Idja'atkum ketika datang kepada kalian, junudun tentara-tentara, farsalna alaihim, maka kami kirim atas mereka kepada musuh itu rihan, yakni angin. Wa junudan dan tentara-tentara lam taruha, yang arti perkata belum, arti bahasa tidak, yang tidak kalian bisa melihatnya. Jadi tentara yang ngepung Yasrib, ngepung Madinah, Allah bubarkan. Allah bubarkan dengan cara Allah kirim angin supaya mereka itu berhamburan kena angin. Ya. Allah ngirim angin topan dan tentara yang gaib. Ya. Sudah dibayangkan ya, Allah ngirim angin sudah cukup sebetulnya. Ternyata Allah kalau menolong manusia itu maaf ya, loss, apa tanpa perhitungan. Ibaratnya tidak ngirit, sekalian maksimal. Ini hikmahnya ya. Allah kalau menyelamatkan orang beriman itu maksimal, ya, tidak setengah-setengah, maksimal, ya. Termasuk di sini ngirim angin topan untuk membubarkan koalisinya pasukan musuh itu yang ngepung Madinah. Dan mengirim tentara yang bisa dilihat oleh sama manusia. Wakana dan Allah adalah basiron melihat. Ini penyelamatan berarsalna. Apa arsalna? Kami mengirim. Ini Allah buktikan hari-hari Allah zamannya Rasul Muhammad. Oh berarti hari-hari Allah nggak zamannya Nabi Musa saja, sepanjang zaman, termasuk zamannya kita sekarang, termasuk zaman yang akan datang. Kita pasti mengalami suatu keadaan di mana kita dalam keadaan nggak berdaya misalnya dalam sakitnya kita. Misalnya divonis dokter, ini secara medis kami angkat tangan. Secara medis kami angkat tangan. Silakan Anda pasien berdoa kepada Tuhan yang Anda yakini. Secara medis kami angkat tangan. Nah, itu kita sebagai pasien namanya nggak berdaya. Itu butuh pembuktian hari-hari Allah di situ. Sebagaimana nggak berdayanya Rasul dan para sahabat ketika di Madinah, dikepung. Nggak berdayanya Fir'aun, Musa dikejar Fir'aun, nggak berdayanya itu. Nah, Allah buktikan hari-hari penyelamatan. Ternyata yang menarik adalah di Ibrahim Abdimah, tutup ayatnya berbunyi, sobarin sakurin. Sobarin, apa sobarin? Ini dalam pelajaran ilmu alat tingkatan paket 4, di Gimnas dipelajari. Apa namanya sobarin? Arti perkata orang-orang yang sangat sabar. Mana tanda sangatnya? Sobarin, baknya bersidah bertasdid, lipat gandanya perbuatan sabarnya itu. Lapat sobarin dalam pelajaran tingkatan paket 4 di Gimnas namanya jenis kata pecahan. Isim mustaq, apa isim? Kata bermasuk nama, apa mustaq pecahan? Maksudnya pecahan di kata yang lain, punya asal kata maksudnya. Bernama apa? Sobarin, kata apa namanya? Kata yang bernama sigotun mubalagotun. Sigoh mubalago. Apa sigoh? Bentuk. Apa mula mubalago? Yang berlebihan. Alias sangat penyabar. Sangat penyabar. Ya, ini. Kalau soburun masih biasa. Kalau sobarun penyangat. Kalau soburun sifa musabah. Terus menerus sabarnya. Bicara kesinambungan sabarnya. Tapi kalau sobarin, ahli dalam hal sabar. Sebagaimana Allah punya sifat gofurun dengan gofarun.
Kalau Ghafurun terus-menerus mengampuni. Kesinambungannya, kalau Ghafarun keahliannya sangat ahli mengampuni karena menyangat. Jadi di sini Allah nggak berbunyi sobur misalnya ya, soburin, sakurin, bukan soburin tapi sobarin. Allah penekanan sobarin ya, pakai sigo mubalaghah. Hikmahnya apa ya? Ketika Allah membuktikan hari-hari Allah kepada manusia, Allah nuntut manusia berbuat sobarin. Apa sobarin? Bentuk yang berlebihan harus sangat penyabar. Apa hikmahnya ya? Dituntut sangat penyabar kita itu. Hikmahnya bahwa jika pada suatu hari nanti, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan mungkin hari besok, kita mengalami saat-saat yang tidak berdaya, entah sedang nggak berdayanya dalam suatu permasalahan pekerjaan, nggak berdaya dalam hal, maaf ya, hutang piutang, nggak berdaya dalam hal suatu kasus, nggak berdaya dalam hal sakitnya kita, nggak berdaya dalam hal rasa yakinnya kita, maka di waktu itulah rasa sobarin, kesabaran kita harus lebih dari biasanya, harus lebih karena psikomobalago. Ya ini apa? Semakin ditingkatkan berlapis-lapis, jangan melemah imannya, jangan melemah ikhtiarnya, jangan meragukan janji Allah. Yang pasti karena Musa kalah, nggak mungkin. Kalau manusia ada sifat kemungkinan dan sifat ketidakmungkinan. Tapi bagi Allah penuh dengan sifat kepastian. Saya ulangi, manusia dipenuhi sifat kemungkinan dan ketidakmungkinan. Tapi Allah penuh dengan sifat kepastian. Nah, Allah pasti akan menyelamatkan. Maka haruslah kita bertambah sabar. Sabarnya harus sobarin, harus berlapis-lapis, jangan kayak biasanya. Ya, jangan kendor meskipun pandemi sudah nggak ada. Jangan kendor ya. Ya, tetap ditingkatkan sabarannya ketika dalam keadaan nggak berdaya sekalipun. Semakin nggak berdaya, semakin ditebalkan rasa sabarnya itu karena sabar. Jika pada suatu hari kita mengalami saat-saat yang tidak berdaya, maka di waktu itulah rasa kesabaran kita harus lebih dari biasa. Semakin ditingkatkan berlapis-lapis sabarnya itu. Jangan melemah imannya, jangan melemah ikhtiarnya. Kalau berobat, ikhtiar kemana-mana. Dengan berbagai cara. Berbagai doa. Amalan-amalan ritual, dia amalkan seluruhnya. Karena kita nggak tahu amalan mana sebagai penyebab sembuhnya kita itu. Apakah amalan berinfaknya, apakah amalan baca Qur'annya, apakah amalan puasa sunahnya, apa amalan menolong atau nyantuni anak yatimnya, segala amalan kebaikan dikerjakan. Nah, kita nggak tahu yang mana menjadi penyebab. Maka haruslah kita bertambah sabar menunggu pembuktian janji. Misalnya, hari-hari di waktu Allah mematikan diri kita. Ya, nanti kita semua merasakan mati. Ya, semua merasakan mati. Nah, dalam bahasa Quran ada istilah fi gomarotil mauti dan fi sakarotil mauti. Ya. Apa sih gomarotil mauti? Gomaroti secara tinjauan bahasa artinya genangan air yang menenggelamkan. Jadi fi gomarotil mauti, di dalam keadaan genangan air yang menenggelamkan. Maksudnya apa? Ya ini keadaan seseorang ketika mati itu berontak. Ya, keadaan berontak ketika menjelang mati. Yakni tidak ingin ditenggelamkan dalam kematian. Jadi barang siapa ketika dicabut nyawanya berontak, nggak ikhlas kalau cabut sekarang, nggak terima, nggak ridho, maaf ya bahasa Jawa, nggak terima cabut sekarang, berontak. Nah, sikap berontak namanya fi gomarotil mauti. Kayak orang mau tenggelam, nggak mau ditenggelamkan. Jadi barang siapa nanti ketika mati kok berontak, nggak mau ditakdirkan mati sekarang, itu namanya sedang mengalami gomarotil mauti. Apa gomarotil mauti? Genangan air yang menenggelamkan. Ini dalam ayatnya loh ya. Ketika orang mengalami gomarotil mauti, alias nggak mau dicabut oleh Israel, maka Allah ngirim banyak malaikat. Dalam tanda kutip ya, membantu Israel. Untuk apa? Bahas itu, memukuli orang itu, dipaksa supaya berontaknya itu ibaratnya menangkis tangannya itu ya, itu dilawan oleh para malaikat.
Ini secara gaibnya itu. Dipukuli. Ya, jadi barang siapa separa-paranya mati mengalami gomarotil maut. Ya, ini mengalami genangan air menenggelamkan. Lah kalau sakaratil mauti, apa sakaroti secara bahasa? Bendungan air yang memabukkan. Maksudnya apa? Ya ini keadaan tidak lancar berkata-kata. Ketika mau mati itu, nggak bisa berkata-kata. Menjelang mati, ibarat mulutnya, maaf ya mulut ya, dibendung. Karena bendungan. Dibendung, disumpel, disumbat. Dipenuhi air yang memabukkan. Bisa dibayangkan ya, coba kita, mulut kita penuh air. Coba berkata, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nanti manusia ada yang matinya mengalami gomarotil mauti, ada yang matinya mengalami sakarotil mauti. Apa gomaroti? Genangan air menenggelamkan. Apa sakaroti? Bendungan air memabukkan. Ini pentingnya. Kita butuh pembuktian hari-hari Allah di sini. Makanya pentingnya berdoa yang kita apa selama ini ya. Apa berdoanya itu? Wa taubatan qoblal maut, ada kan ya? Diterima taubatnya sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Apa rahmatan? Disayangi Allah ketika mati. Karena disayangi, nggak mengalami gomaroti, nggak mengalami sekarat, nggak mengalami sakaroti, karena disayangi. Wa magfiratan ba'dal mauti, dan diampuni setelah mati. Gitu ya. Nah itu palingan adalah keadaan diterima tobatnya sebelum mati, disayangi ketika mati, dan diampuni setelah mati. Maka dipastikan nggak mengalami gomaroti, nggak mengalami sakaroti. Ini pentingnya. Pentingnya kita selalu menjaga hubungan kepada Allah supaya tetap dalam kategori almarhum. Apa almarhum? Disayangi. Nah, barang siapa matinya dalam keadaan almarhum, disayangi. Karena disayangi, maka nggak mengalami gomaroti. Nggak mengalami sakaroti. Meninggal dengan tenang. Meninggal dengan senyuman. Meninggal dengan enak. Israel nyabut nyawanya secara halus. Tidak kasar. Tidak ibarat itu dibantu malaikat untuk mukuli si calon yang mati itu. Tidak ada pukulan dari malaikat. Ini pentingnya. Pentingnya jaga hubungan ketakwaan agar kita ketika mati nggak mengalami gomaroti. Mengalami hari-hari Allah penyelamatan. Dari kematian kata itu supaya aman dari gomaroti, aman dari sakaroti. Pentingnya. Minta pada inanas aluka dan seterusnya ya. Ada taubatan qoblal maut, ada rahmatan indal maut, ada wa magfiratan ba'dal maut. Ini namanya kita pengen ya Allah buktikan Engkau menolong kami ketika kami mati nanti. Buktikan hari-hari penyelamatan bagi kami. Kesana penghayatan kita berdoa agar ada khusyuknya ketika baca doa itu. Ada penghayatannya. Pengen buktikan hari-hari Allah di akhir hayat kita. Berikutnya, waja'ala, maaf ya ada gambar sinyal. Waja'ala, dan dia menjadikan kalimat alladziina kafaru, kalimat yang diyakini orang-orang yang ingkar itu sufla. Allah jadikan rendah, enggak berharga. Ibaratnya itu tidak sakti kalimatnya, enggak sakti. Wa kalimatullahi, dan kalimat Allah ya ulya, dia lebih tinggi derajatnya dibanding kalimat akidah diyakini orang yang tidak beriman itu. Wallahu azizun, maha mengalahkan kalimat mereka. Hakimun, maha bijaksana. Ini apa kalimat Allah? Oh, berarti hari-hari Allah adalah hikmahnya. Hari-hari di waktu Allah membuktikan kebenaran kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Jadi barang siapa mati bawa iman, ya, dalam yakin hatinya itu ada kalimat Allah berbunyi ini, Allah selamatkan. Maaf ya, minimal penyelamatannya adalah ketika yang bersangkutan tadi nyebrang neraka. Maksudnya ketika dalam neraka pun diselamatkan. Yang berupa apa? Tidak selama di neraka, tidak kekal, hanya sementara. Karena ada imannya dalam diri dia, ibarat hanya satu dzarrah ya, hanya sebutir biji imannya itu berupa kalimat la ilaha illallah, maka tetap dakhalal jannah, tetap masuk surga. Ya, ini
penyelamatan. Nah, berwujud apa? Penyelamatan bagi orang-orang beriman yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Tidak berdaya ketika di neraka, tidak berdaya ketika dalam kegelapan, tidak berdaya ketika dunia dan segala persoalannya, ketika dunia maupun sampai di akhirat. Ini kita pengen pembuktian hari-hari Allah berutuh penyelamatan yang kita yakini berupa kalimat Allah tersebut. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tampilan terakhir, agar kita ketika mengalami suatu ketika nanti mengalami nggak berdaya, entah nggak berdaya ketika sakit parah, nggak berdaya dalam permasalahan kerumah tanggaan, nggak berdaya dalam permasalahan pekerjaan, nggak berdaya dalam permasalahan pergaulan, dan sebagainya. Mari dari berbagai doa yang kita panjat kepada Allah, kita lengkapi sebanyak mungkin ikhtiar berbagai doanya. Ini saya dulu pernah menerima ijazah dari guru saya. Beliau sekarang sudah meninggal. Ya, ini doa dalam keadaan nggak berkutik. Ini kata beliau kepada saya. Maka hafalin ini. Nih, beliau kata seperti ini, saya masih hafal. Ilahana wa ilaha kulli sayin. Ilahan wahidan. La ilaha illa anta bihaqi kalimatika wa bihaqi ayyamika. Ilahana, wahai Tuhan kami. Wa ilaha kulli sayin, dan Tuhan bagi segala sesuatu. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Bihaqi kalimatika, demi kebenaran kalimatmu. Wa bihaqi ayyamika, dan demi kebenaran hari-harimu. Ini saya terima dari guru saya. Ilahana, wahai Tuhan kami. Wa ilaha kulli sayin, dan Tuhan segala sesuatu. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Bihaqi kalimatika, demi kebenaran kalimatmu. Wa bihaqi ayyamika, dan demi kebenaran hari-harimu. Setelah itu kita berdoa dengan bahasa kita. Ya Allah, mudahkan anak saya ujian UNAS. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya ini. Ya Allah, mudahkanlah saya nyari rizki. Ini diawali membaca ini. Pas kita ketika nggak berdaya. Dengan pahiyatan rasa bergantung sebagaimana yang dibacakan oleh zamannya Nabi Yunus ketika dalam perbukitan. La ilaha illa anta terus di situ. Ilahana. Ini saya ijazahkan kepada kita semua di sini yang saya terima dari guru saya. Ilahana, wahai Tuhan kami. Wa ilaha kulli sayin, dan Tuhan segala sesuatu. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Bihaqi kalimatika, demi kebenaran kalimatmu. Wa bihaqi ayyamika, dan demi kebenaran hari-harimu. Setelah itu kita minta apapun pada Allah. Ini sebagai ikhtiar kita dalam berdoa. Pas kita memang berdaya sebagaimana butuhnya orang ketika tenggelam nggak berdaya, butuh urgen pertolongan. Minimal kalaupun nggak ada orang dilempari ban, dilempari alat agar kita ikhtiar untuk menangkapnya. Ini terlampaui oleh tangan kita. Minimal Allah ngasih petunjuk lewat alat apapun di luar perkiraan kita. Agar kita ketika nggak berdaya, nggak putus asa, yakin dengan janji Allah. Ya Allah, Engkau punya hari-hari, tolong Engkau buktikan saya dengan mengalami seperti ini. Nah, kesana penghayatan. Ilahana wa ilaha kulli sayin, ilahan wahidan, la ilaha illa anta, bihaqi kalimatika wa bihaqi ayyamika. Demikian materi singkat untuk pertemuan hari ini dengan judul hari-hari Allah.